Ih, bagus banget. Duh, adek ini kok malu-malu pintunya, Mas. Adek, Bunda, adek itu ngapain? Coba lihat, Bunda. gak mau. Coba lihat dulu. Gak mau. Kamu melukis-melukis lagi ya? Iya, adik ngelukis lagi. Gimana sih? Ini tuh waktunya jam berapa? Ya kan tadi adik juga udah belajar, Bun. Kamu tuh belajar dari jam berapa? Maghrib tadi loh baru mulai. Aku pulang sekolah tadi udah belajar. Terus ngapain ngelukis? Kan Bunda udah bilang nggak boleh melukis. Ya karena adik suka ngelukis. Kan Bunda udah bilang ini kan udah kelas 12, Dek. Ya tapi kan adik juga nggak lupa belajarnya, Bun. Adik tuh tetap belajar. Harusnya itu adek nggak ngelukis-ngelukis kayak gini. Ini apa? Ya karena ini hobi adik. Makanya adik suka. Makanya adik ngelukis. Ya Allah, Dek Tasya. Ini tuh udah kelas 12 loh. Harusnya tuh kamu tuh selalu belajar. Ya kan aku ngelukis juga biar aku tuh semangat sekolah, Bun. Tapi kan waktumu kesita kan jadi Ya tapi kan aku juga udah belajar. Udah. Adik juga udah belajar. Udah, Gimana sih anakmu itu? udah, jangan berantem dulu. Mas, udah, tahan. Tenangkan dulu. Bunda tuh jahat. Bunda tuh nggak pernah ngertiin aku. Tasya, Udah, kamu itu lo dikasih tahu kayak gitu toh? udah, tenangin dulu. Kamu tenangin, Dek. Tenangin, Bud. Sebenarnya Bunda tuh nggak kayak gitu kok. Ya Bunda tuh selalu marah-marah. Iya, paham. Oh, paham. Tapi tenangin diri dulu saya, Dek. Saya mau bicara sama Bunda dulu. Iya. Ya. Lanjutin aja gambar dulu. Lu mau kemana? Mau keluar lah, suntuk kan di sini. Mau bicara aja yuk. Bicarain Tasya. Gimana? Sana aja. Dah. Ya, tenang, santai gitu loh. Emang ayah tuh nggak sebel ya sama tadi? Capek loh Bunda ini. Sedikit sih. Gimana itu pendapat ayah tentang adik itu? Sebenarnya ayah sih ya boleh-boleh aja. Cuman ya nggak sesuai sama apa yang dia mungkin kedokteran kan. Kok boleh-boleh aja itu gimana toh ya? Orang eyangnya aja nyuruhnya Tasya ke kedokteran loh. Kan nyuruhnya adik kan ke kedokteran. Ayah juga setuju kan kalau adik kedokteran? Ya bener sih. Tapi kan dia mungkin kemungkinan ya paling stres atau gimana gitu. Ini Bunda juga stres. Kak ngeyel gitu loh dia tuh. Udah dikasih tahu jangan melukis, yang penting belajar dulu. Ini loh udah kelas 12. Tetap aja melukis menggambar apalah itu. Ya Bunda marah dong. Dikasih tahu kok kayak gitu loh. Malah marah-marah kayak gitu. Ya, Mana tuh Jani? Kita loh udah ngoyong-ngoyong ngasih ngambil uang ini untuk semuanya buat biaya kedokteran dia. Nah emang ayah nggak capek apa? Kan ayah juga ngasih tahu. ya demi kebaikan ibu sama anakku juga sih. Udah tenang aja dulu. Marah Bunda itu marah. Iya saya tahu. Ayah tahu. Cuman mungkin dia pengen meluapkan sebuah emosinya itu dengan melukis atau menggambar. Itu Kalau misalkan menggambar dan melukis itu ya, nanti Tasya nggak belajar. Sedangkan ini udah kelas 12. Harusnya ayah tuh belain Bunda dong, bukan belain Tasya terus. ya saya kan belain keduanya. Emang Tasya tuh nggak bisa dikasih tahu. Lagian ayah juga setuju. Iya Harusnya ayah tuh juga ngasih tahu Tasya. Iya. Bukannya malah melukis juga. Nggak apa-apa, jangan gitu lah. Ini loh, mau kuliah. Ya, udah tenang dulu. Gimana tuh anakmu itu? Anak kamu juga. Udah tenangin dulu aja.
mungkin temannya itu mungkin akan bicara sama kita. Udah yuk kita beli kopi, es krim. Es krim. Oke. Tasya ikut dagang terus. Gak mau, aku lagi gak mood. Kenapa? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi bingung, sedih, pusing. Kenapa lagi? Tahu kan, udah kamu marah kayak gimana? Kamu bisa marahin Bunda. Iya, semalam aku habis dimarahin sama Bunda. Kamu tahu kan gara-gara apa aku dimarahin? Iya, Bunda aku tuh tahu aku lukis, makanya kemarin dibilang. Tapi kamu udah coba bilang belum sama Bunda? Udah, Jen, aku tuh udah coba bilang pakai cara ini, itu semua tuh udah aku coba, tapi tetap aja Bunda aku tuh nggak suka, karena kan Bunda aku maunya aku fokus belajar buat ke kedokteran. Padahal kan ya aku tetap belajar, cuman ya hobi melukisku tetap jalan, jadi dua-duanya jalan gitu loh. Tapi tetap aja Bunda aku tuh nggak suka. Aku juga bingung kenapa sih Bunda aku nggak suka. Coba kamu bilangnya baik-baik deh, jadi jangan marah-marah sama Bunda kayak nggak mau. Udah, Jen, aku udah nyoba bujuk baik-baik, aku kasih perhatian, kayak aku coba menurut. Tetap aja nggak bisa, Bunda aku tetap marah. Pasti galak ya marahinnya. Iya, aku kan tahu sendiri Bunda kalau marah kayak gimana. Saya nggak mau mungkin. Terus gimana dong ya? Gak tahu, aku tuh pusing banget ya. Terus aku tuh harus gimana gitu. Sedangkan kan aku kan melukis ini kan hobiku gitu. Aku suka melukis juga, dari sini kan aku juga jadi punya pengalaman. Aku bisa ikut lomba, aku menang lomba. Bisa kamu bagus banget. Aku aja nggak bisa lagi sekarang. Iya kan, tapi aku gak suka. Mending kita jadi luar aja yuk. Aku nggak suka tahu. Gak, aku mau aja yang jajan. Aku lagi gak mau buat jajan. Kamu udah maem. Tadi pedes. Yaudah deh, aku pergi jajan. Nanti aku bawain jajanan ke sini. Kamu tunggu di sini ya. Boleh deh. Kamu mau apa? Es krim, mau es krim? Mau. Oke, es krim. Nanti aku beli, kamu tunggu di sini ya, oke? Oke, aku jajan dulu ya. Bye-bye. Aku mau jajan apa ya? Kayaknya Halo Mbak Aja. Bisa. Iya. Halo, cantik mau kemana? Mau ke kantin. Oh iya, ke Bu Sri. Oh ya udah. Halo, mau sarapan dulu ya. Sarapannya siapa? Ya udah yang kenyang. Oh iya Ibu. Iya, kenapa? Tadi Tasya itu di kelas itu kayak sedih gitu. Oh, sedih kenapa? Sih karena dimarahin bundanya. Oh gitu. Kenapa kok dimarahin? Ya pokoknya dia nggak dibolehin apa gitu. Coba nanti ibu tanya. Oh iya. Oh iya sayang. Makasih cantik ya. Nanti kalau ketemu Mbak Tasyanya saya tanyain. Aku mau jalan dulu ya. Iya. Bye ibu. Dah. Loh, Mbak. Iya bu. Kenapa kok sendirian di sini? Saya boleh duduk sini ya? Iya. Kenapa kok sendirian di sini murung, Mbak? Sebenarnya saya tuh lagi sedih banget karena bunda saya tuh sebenarnya kan harusnya bunda saya tuh maunya saya masuk ke kedokteran. Iya. Saya tuh hobi melukis, tapi bunda saya tuh nggak ngebolehin saya melukis. Oh gitu. Iya bu, Kenapa kok nggak boleh? karena bunda saya tuh takutnya saya tuh fokusnya ke melukis, nggak fokus ke jurusan Oh, akademiknya gitu, gitu. gitu. Tapi selama ini akademiknya bagus-bagus aja kan? Bagus-bagus aja sih bu, cuma bunda saya tuh takutnya saya nggak fokus dan malah fokus ke melukis ini. Iya, terus nanti sekolahnya tertinggal gitu Iya, ya. jadi setiap lihat saya ngelukis tuh bunda saya pasti marah bu. Oh gitu. Ini lukisannya Mbak sendiri nih. Iya bu. Oh, bagus loh. Iya, oke. Ini barusan aja Mbak lukisnya di sini. Iya, saya barusan melukis di sini. Oh. Nanti. Oh ini Mbak Tasya udah bilang. Oh iya. Oh iya, Mbak namanya siapa? Saya namanya Tasya bu. Tasya Kelas 10-4. Iya. Oh, yang jangan-jangan yang kemarin habis ikut lomba itu ya? Yang menang Olimpiade? Oh, bagus sekali loh Mbak. Kemarin gambarannya kan bagus banget itu bisa sampai menang. Tapi saya kan nggak bisa ngasih tahu ke bunda saya. Oh, itu orang tua Mbak nggak tahu. Nggak tahu karena setiap lihat saya melukis tuh bunda saya pasti marah bu. Itu saya jadi nggak takut. dikasih tahu. Iya, saya takut.
Jadi selama ini ikut berkali-kali lomba melukis tuh nggak tahu juga Iya, ya? nggak tahu, saya selalu diam-diam. Kalau ngelukis di rumah pun juga saya selalu diam-diam. Gitu. Apa gini aja Mbak, besok Ibu bantu ngobrol sama orang tuanya Mbak Tasya. Betul kan Mbak Tasya? Nah nanti mungkin Ibu nanti ngarahin orang tuanya Mbak Tasya buat mendukung hobinya Mbak Tasya gitu. Jadi nanti Mbak Tasya udah nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi buat melukis gitu. Saya takut sih Bu, Takut kenapa? takut nanti bunda saya marah. Enggak, udah tenang. Nanti ada ibu, nggak mungkin marah. Nanti Mbak Tasya aman kok sama ibu. Mau? Boleh deh Bu. Iya, nanti saya buatkan surat. Nanti waktu Mbak Tasya udah pulang sekolah, nanti ambil ke ruang saya ya. Nanti dikasihkan ke ibu atau ayahnya gitu. Ya? Makasih ya Bu. Ayah, bunda. Ya. Mana? Kenapa, Dek? Ini aja dapat surat dari ibu, katanya kamu sampaikan ke bunda sama ayah. Besok katanya harus ke sekolah. Gitu. Kira-kira kenapa ya, Dek, kok dipanggil guru BK tuh? Gak tahu Bu. Ya udah. Besok udah nggak ada kerjaan sih, Ayah gimana? Gak ada sih. Ya udah. Berarti bisa. Bisa. Ini Adek udah makan belum? Udah, ini mau masuk utama. Ya udah. Semangat belajarnya. Iya Bu, iya ya. Jangan melukis loh. Iya. Ya, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga Mbak Tasya. Jadi di sini saya mengundang Bapak dan Ibu untuk membicarakan sebuah hal yang mungkin ada yang berkaitan dengan Mbak Tasya gitu. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya itu ketemu Mbak Tasya di taman dan Mbak Tasya ini sedang sendirian ya, murung gitu. Terus saya samperin, saya tanya, terus katanya Mbak Tasya baru ada masalah dengan Bapak Ibu di rumah, yaitu terkait hobinya Mbak Tasya melukis. Dan dari Bapak dan Ibu itu mungkin kurang sreg ya, mungkin kurang setuju juga dengan hobinya Mbak Tasya tersebut. Jadi mungkin di sekolah Mbak Tasya itu jadi kurang bersemangat gitu karena kurang dukungan dari orang tua. Nah mungkin di kesempatan kali ini nanti saya minta Mbak Tasya dan Bapak Ibu sekalian mungkin saling mengungkapkan isi hati ya, dan mengungkapkan keinginannya dengan baik. Nanti gantian aja, nanti mungkin Bapak Ibu dulu ke Mbak Tasyanya dan mungkin juga sebaliknya. Terus nanti waktu penyampaiannya semisal Mbak Tasya ngomong sama Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diam dulu tuh. Jadi nanti ada gilirannya sendiri-sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu ngomong sama Mbak Tasya, nanti Mbak Tasyanya juga diam gitu ya. Jadi ada gilirannya masing-masing begitu. Ya, mungkin bisa kita mulai. Hai, ini jadi saya duduk aja ya, Bu. Silakan. Jadi sebenarnya itu ya, Bu ya, saya dan ayahnya Tasya ini kan pengennya Tasya itu masuk kedokteran, Bu. Tapi Tasyanya ini kayak sekarang itu nggak mau belajar gitu loh, Bu. Pada kelas 10, 11 itu dia rajin belajar, tapi kelas 12 ini yang mau masuk kuliah ini kok malah asik melukis aja ya. Itu kan saya marah ya, Bu, sebagai ibu. Jadi kayak dia nggak terlalu memikirkan untuk gimana caranya masuk kedokteran, malah sibuk menggambar dan melukisnya. Itulah apalah, saya nggak tahu itu, Bu. Saya benar-benar marah banget karena dia udah berubah, nggak kayak Tasya yang dulu lagi, nggak kayak anak saya yang dulu lagi gitu loh, Bu. Dia tuh kayak terus Bu, kalau saya bilangin Tasya itu, Tasyanya tuh ngeyel, Bu. Nggak mau dengerin apa kata saya gitu loh. Oke, ya ini kan dari POV Ibu ya. Sebetulnya Mbak Tasya ini juga punya prestasi yang baik di sekolah. Kemarin Mbak Tasya habis ikut lomba juga dan menang Olimpiade. Tapi sepertinya Bapak dan Ibu juga tidak tahu ya. Baru kan itu. Iya, karena Mbak Tasyanya takut bilang sama Bapak Ibu. Karena nanti takutnya tidak mendapat dukungan atau malah dimarahin. Makanya ini kita bertemu buat ngomongin semua hal dengan baik-baik gitu ya. Kita saling terbuka di sini, kita saling membicarakan satu sama lain nanti bagusnya gimana. Mbak
Tasya ada yang mau disampaikan nanti? Ya, pasti ada. Ya, mungkin bisa dimulai dari Bapak atau Ibu dulu ke Mbak Tasya, nanti giliran Mbak Tasyanya ke Bapak atau Ibu. Gitu. Oke, jadi gini loh adik, bunda itu maunya sama ayahmu itu maunya adik itu kuliahnya di kedokteran dan lulus. Kalau bisa ke SNBP. Nah, maka dari itu kan adik kan harus belajar. Kalau dari harus belajar itu kan berarti apa? Mengesampingkan yang melukis-melukisnya adik itu kan. Kalau adik cuma setiap hari melukis, setiap hari gambar itu belajarnya adik itu gimana? Jadi nggak belajar kan jadinya. Hobinya itu terus manfaat hobinya adik itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan adik rajin, kan otomatis bisa kuliahnya walaupun nanti nggak SNBP, pakainya SNBT. Kalau nggak SNBT nggak ke anu kan mandiri bisa. Mama tuh pengennya adik itu masuknya ke kedokteran. Malah itu waktu itu adik bilangnya pengen masuk seni. Siapa yang di seni di keluarga kita tuh nggak ada. Yang kuliah seni itu nggak ada. Terus untuk seni, kalau seni itu masa depannya gimana kan belum ada itu. Kalau dari ayah gimana? Gimana ya, kan orang tua keluarga besar kita kan juga dari kedokteran, jadi kita harus ya menyesuaikan juga dengan keluarga mereka. Kalau keluarga mereka kayak membuat hal-hal gak enak kan kita juga gak enak juga, terutama kalau dari kamu sendiri Tasya. Itu yang saya dan ibumu takutkan gitu. Ya, sudah cukup Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Mungkin sekarang gilirannya Mbak Tasya ya, pasti juga mempunyai unek-unek yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti saya minta tolong Bapak dan Ibu juga diam terlebih dahulu. Ayah, bunda, sebenarnya adik tuh sedih kalau kalian melarang adik buat melukis. Kan adik juga belajar, adik tuh tetap belajar kok bun. Ya, adik tuh tetap belajar tapi juga tetap lakuin hobi adik. Jadi enggak belajarnya adik tinggalin terus adik fokus ke melukis tuh enggak. Dua-duanya tetap jalan tapi tetap aja bunda tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau adik udah belajar. Padahal ya sebenarnya emang adik tuh selalu belajar, bahkan udah ada jadwalnya sendiri, belajar kapan, melukis kapan gitu ya bun. Tapi tetap aja ayah sama bunda nggak suka ngeliat adik melukis. Itu yang adik sedihin. Karena waktu itu juga adik udah bilang adik mau masuk ke jurusan kedokteran asal jangan larang hobi adik buat melukis. Itu ya bun. Baik, terima kasih Mbak Tasya sudah menyampaikan isi hatinya kepada ayah dan bundanya. Tadi juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sudah menyampaikan isi hatinya juga kepada putrinya Mbak Tasya. Mungkin setelah ini kita akan mencari solusi bagaimana baiknya masalah ini diselesaikan di sini gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, menurut saya sendiri Mbak Tasya ini cukup berprestasi di sekolah. Dan menurut saya hobi Mbak Tasya itu juga harus dikembangkan ya dan didukung dengan baik, karena sebetulnya minggu lalu itu Mbak Tasya ikut champion ya, ikut lomba gitu dan pulang membawa medali emas. Oh, lomba apa itu ya Bu? Ya, kemarin lomba menggambar ya Mbak Tasya ya, lomba menggambar Bapak Ibu. Kok adik nggak pernah bilang ke bunda? Ya, karena dia takut bunda sama ayah marah, makanya dia gak bilang. Gitu. Iya. Soalnya nggak pernah cerita Bu Iya. ke saya, Tasyanya, si Tasyanya ini. Nggak ada yang salah Pak Bu, karena di sini memang mungkin kurang terbuka aja komunikasinya, karena Mbak Tasya kan juga pengen ngomong sebetulnya tapi takut dimarahin gitu. Nah, ini solusinya bagaimana? Oke, sekarang bunda mau tanya nih sama adik. Kalau misalkan bunda ini ngebolehin adik ini melukis, menggambar itu, adik itu mau gimana? Apakah masih mau ke kuliah seninya? Adik itu mau gimana? Adik kan waktu itu udah sempat bilang ke bunda sama ayah kalau adik tuh gak apa-apa masuk ke kedokteran asal jangan larang adik buat melukis, buat ngelakuin hobi adik itu. Kan selama ini juga adik tetap belajar kok, adik tetap fokus buat masuk ke kedokteran, nggak adik lupain, tapi juga hobi adik itu tetap jalan. Gitu. Soalnya bunda sama ayah itu mikirnya tuh kalau adik melukis nanti adik nggak belajar gitu. Dari dulu tuh pikirnya gitu ya. Iya Bu, kan aku juga udah ada jadwal sendiri buat belajar kapan, buat melukis kapan, jadi nggak tiap saat tuh adik melukis tuh enggak. Gitu. Tapi adik janji ya bisa memanage waktu. Janji. Oke. Ya, alhamdulillah mungkin sudah
disetujui nih Mbak Tasya ya. Ya, Bunda minta maaf dulu nih sama Adek. Bunda juga minta maaf ya Bunda. Iya. Habis ini harus semangat terus ya. Ya, kan ada jadi semangat kalau ayah sama Bunda nggak ngelarang adik buat melukis. Makin rajin. Oke. Terima kasih Bu Iya. Ibu sebelumnya, soalnya saya dan ayahnya Tasya ini emang nggak pernah Tasyanya emang nggak pernah cerita gitu. Iya betul, terima kasih juga Bapak Ibu sudah mempercayakan masalah ini kepada saya. Saya juga turut senang karena akhirnya masalah ini menemukan solusi yang baik gitu. Jadi sudah fair ya, tidak ada masalah lagi ya di antara kita. Mungkin nanti ketika di rumah mungkin nanti sudah Mbak Tasya, saya harap makin baik ya, mungkin berani speak up gitu. Mungkin kita cukupkan sekian dulu ya Bapak Ibu dan Mbak Tasya. Habis ini masih ada kelas. Nanti silakan kembali, dan untuk Bapak Ibu saya juga terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama memimpin jalannya kegiatan ini saya ada salahnya. Ya, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek, Bu Giza. Iya, saya Ya, antar satu depan. lagi. Iya. Adek ini kok nggak pernah cerita. Ya Bunda kan sama marah-marah sama adik. Jadi sekarang adik boleh tuh melukis-lukis, nggak usah diem-diem lagi dari Bunda. Beneran Bun, berarti adik bisa ngelukis tanpa harus diem-diem lagi? Iya, yang penting nanti tetap belajar. Gimana nggak ya? Oke, makasih ya Bunda. Iya, pokoknya harus semangat untuk masuk kedokteran ini. Oke siap, aku bakalan belajar tapi juga nggak ninggalin hobiku. Iya. Makasih ya Bunda. Iya.